Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nur Wahid, asal sekolah dari Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai para pihak dalam perwakafan. Sebelum memasuki materi tentang para pihak dalam perwakafan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Harta benda wakaf ialah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif. Wakaf ini berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf dapat digunakan sebagai sarana kegiatan ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Wakaf dapat menjadi sebuah bantuan bagi fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar, dan dapat menjadi beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan, serta wakaf ini dapat menjadi suatu sistem yang memajukan dan meningkatkan ekonomi umat atau memajukan kesejahteraan umum lainnya yang dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, pertambangan, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat, dan lain sebagainya. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan ada beberapa komponen dalam wakaf, yaitu wakif atau orang yang berwakaf, mauquf, harta benda yang diwakafkan, mauquf alaih, orang yang menerima manfaat dari wakaf, dan sigot wakaf atau ikror dalam wakaf. Seperti yang dijelaskan dalam kitab fikih tersebut, terdapat beberapa para pihak dalam wakaf. Para pihak dalam wakaf ada wakif dan mauquf alaih. Namun, terdapat nazir yang juga merupakan para pihak yang memiliki peranan besar dalam wakaf. Berikut penjelasan mengenai pihak dalam wakaf. Yang pertama yaitu wakif. Pengertian wakif dalam kompilasi hukum Islam adalah orang atau sekumpulan orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Seorang wakif dapat meliputi perseorangan, organisasi, dan atau badan hukum. Wakif perseorangan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 7 huruf A dalam Undang-Undang tahun 2004 nomor 41. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut yaitu yang pertama, dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan yang terakhir yaitu pemilik sah dari harta benda wakaf. Yang kedua yaitu mengenai wakif organisasi. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 7 huruf B, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu wakif berbadan hukum. Wakif berbadan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 7 huruf C. Wakif berbadan hukum ini hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
Yang kedua yaitu mengenai para pihak, yaitu nazir. Nazir adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perjalanan harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Nazir dapat meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Nazir perseorangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 huruf A, nazir perseorangan hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratannya, yaitu yang pertama, warga negara Indonesia. Seorang nazir haruslah merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, yaitu beragama Islam. Yang ketiga, yaitu baligh atau sudah mencapai dewasa. Yang keempat, yaitu amanah. Yang kelima, mampu secara jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, yaitu tidak terhalang melakukan perbuatan hukum atau melanggar suatu hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan. Yang kedua yaitu nazir organisasi. Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 huruf B, nazir organisasi hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan, yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimasukkan pada persyaratan yang ada pada nazir perseorangan. Yang kedua, organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Yang ketiga yaitu mengenai nazir badan hukum. Nazir badan hukum dijelaskan dalam pasal 9 huruf C hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratannya, yaitu pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksudkan pada persyaratan yang ada pada nazir perseorangan, serta badan hukum tersebut ialah badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu badan hukum tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Nazir memiliki tugasnya yaitu yang pertama melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dan yang terakhir, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 11, yaitu imbalan yang didapatkan oleh nazir sebesar tidak melebihi dari 10%. Nazir dapat diberhentikan apabila meninggal dunia atau seorang nazir tersebut atas permohonannya sendiri, yaitu nazir mengajukan pengunduran dirinya. Yang ketiga, nazir tidak dapat melakukan kewajibannya lagi. Dan yang terakhir yaitu melakukan sebuah kejahatan sehingga dipidana. Para pihak yang ketiga ialah mauquf alaih. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Pihak yang menerima wakaf atau mauquf alaih ada dua jenis, yaitu mauquf alaih muayyan dan mauquf alaih ghairu muayyan. Mauquf alaih muayyan dapat disebut sebagai penerima manfaat wakaf yang terdiri dari sekumpulan orang tertentu. Dalam konteks contoh, yaitu semisal Pak Ridho menyumbangkan tanahnya agar dibangunkan musola di perumahannya. Status Pak Ridho sebagai wakif atau orang yang berwakaf
Pada tanah yang diwakafkan dijadikan musola tersebut, Parida bisa melakukan sholat di musola dan bisa menikmati fasilitas hasil dari tanah wakafnya. Hal ini karena status Parido sebagai wakif yang berhak menerima manfaat dari wakaf atas hartanya tersebut. Yang kedua yaitu mauquf alaih ghairu muayyan. Mauquf alaih ghairu muayyan ialah penerimaan manfaat wakaf dari golongan yang menyasar masyarakat umum, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, dan lain-lain. Menurut Imam Ghazali, syarat dari mauquf alaih bersifat tertentu ialah orang yang pantas dalam menerima hadiah dan wasiat. Sementara syarat dari mauquf alaih yang sifatnya umum yaitu hal-hal yang bertujuan untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pihak yang kelima yaitu para pihak yang keempat yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau biasa disingkat dengan PPAIW. PPAIW merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf, karena sebuah akta ikrar wakaf merupakan hal yang sangat penting dalam berwakaf. Dan yang terakhir yaitu para pihak yang terlibat dalam wakaf ialah Badan Wakaf Indonesia atau disingkat dengan BWI. BWI ialah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan yang ada di Indonesia. Sekian dari penjelasan saya mengenai para pihak dalam perwakafan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas kekurangannya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.